Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI untuk semuanya ya. Selamat datang kembali di Ekspedisi Selam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang peristiwa yang beberapa waktu lalu terjadi di Indonesia, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya, SJ182. Tragedi ataupun kejadian peristiwa tentunya semua orang tidak menginginkannya ya, apalagi terjadi pada keluarga kita sendiri pastinya. Namun apa daya, karena ini adalah takdir. Jikalau Tuhan berkehendak, kita hanyalah manusia yang merupakan ciptaannya. Sebelum lebih jauh lagi, kami seluruh tim Ekspedisi Selam Lain mendoakan untuk korban agar mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan ampuni segala dosanya. Ya, kalau orang yang meninggal karena bencana, ini kan salah satu bencana ya, termasuk entah itu bencana alam, mungkin ini bencana kecelakaan jadinya. Bencana itu musibah, terkena musibah, itu biasanya tempatnya itu lumayan bagus di sana. Dan juga untuk keluarga korban agar diberikan ketabahan yang setinggi-tingginya. Nah, yang kita bicarakan kali ini, kita melihat dari kacamata mata batin ya. Untuk yang lebih jelasnya ataupun penyebab kejadiannya, teman-teman bisa lihat atau menunggu hasil dari KNKT. Karena yang kita bicarakan kali ini dari sisi mata batin ya, gaib ya, bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya. Jangan jadikan pedoman ya. Jadi jangan jadikan pedoman ini sebagai oh benar seperti itu. Jangan. Saya berkata ini bukan sebuah pedoman. Apa yang saya katakan itu hanya dari terawangan, bukan yang nyatanya. Yang nyatanya mungkin nanti kalau black box-nya sudah ketemu. Sudah ditemukan, cuma tinggal diungkap lah gitu ininya. Belum baru bisa ngungkap secara benar. Ya, nanti kalau hasil resminya tunggu saja dari KNKT. Karena kita menggunakan metode mata batin ya. Mata batin jadi penerawangan, jadi tidak ada pedomannya gitu. Ya, dan juga ini tentunya menggunakan metode menanyakan dari makhluk yang ada di sana juga gitu. Jadi ya yang ada di angkasa dan yang ada di laut. Ya, makanya kita kembalikan ke teman-teman, boleh percaya boleh tidak gitu. Sebelum lebih jauh, ini ada informasi sedikit tentang kejadian tersebut ya. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Pesawat take off dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca. Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang, terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas 6 kru aktif dan 6 kru ekstra. Nah, ini ada dugaan sementara yang dikeluarkan resmi oleh KNKT, yaitu sistem yang tak berfungsi. Di sini lebih jelasnya KNKT mengungkap dugaan sistem auto throttle tak berfungsi baik saat pesawat lepas landas sehingga menyebabkan pesawat jatuh. Ini dugaan sementara ya. Untuk yang resminya kita tunggu saja dari KNKT. Nah, sekarang Gus Robin. Kalau Gus Robin lihat nih bagaimana penyebabnya? Mata batin saya sebenarnya tadi sudah saya menanyakan dan saya terawang. Sekarang sekali lagi ya, biar memperjelas. Jatuhnya dekat perairan Jakarta. Ya, di utara, di Kepulauan Seribu lah. Utaranya Jakarta ya. Iya. Bener dah kayak gitu. Bener dah, berapa kali pun saya terawang kayak gitu. Bagaimana? Begini ya. Sebenarnya di sana kan karena faktor cuaca juga ada. Ya, karena disebutkan juga saat kejadian memang faktor cuaca. Dalam cuaca itu ada gemuruh. Hujan, gemuruh, angin. Nah, angin, hujan, dan zat-zat yang ada di udara mungkin itu bisa menyebabkan petir atau gemuruh dan adanya gelombang elektromagnetik. Ini kalau di beberapa gini kan di udara, di langit itu ada gelombang elektromagnetik yang cukup kuat pada waktu-waktu tertentu. Mungkin hanya beberapa menit terjadi. Itu bisa merusak sistem. Kebetulan sebenarnya ingin menghindari itu. Ini kan elektromagnetik contohnya. Ini pesawatnya. Ini gelombang elektromagnetik lah. Ini pesawatnya ya, saya pesawatnya. Ini masuk ke gelombang itu, dia ingin menurunkan, menghindari itu
menurunkan kapal sedikit, pesawat biar apa namanya, biar bisa menghindarinya ke bawah. Kenapa tidak ke atas? Karena di atas juga ada. Jadi seperti cumulonimbus. Ya, cumulonimbus itu adanya gelombang awan yang besar. Yang besar ada. Kalau kita pernah naik pesawat mungkin pernah melihat seperti petir, kayak gitu dah. Iya, turun. Ya, turun terus karena sudah terkena elektromagnetik itu adanya kerusakan pada sistem kapal. Kan sudah ini turun. Ini saya anggap pilot ya. Iya. Ini saya ini apa, throttle namanya? Throttle ya, saya nggak tahu sistem pesawat. Ini di sini ya, di kanan throttle. Menambah tenaga kan nih. Auto menambah tenaga. Ini untuk atas bawah. Di sini di kiri. Di sini atas bawah. Ini kan mungkin ke bawah ini. Ini kondisinya seperti itu ke bawah. Dan kebetulan dia sudah rusak sebenarnya di sana. Ketika dia dilalur ke bawah, dia masih berfungsi. Ketika mau dinaikkan ke atas, kayaknya ada kerusakan di sini. Macet gitu. Iya, kayak ada macet dan ada kerusakan juga. Nggak mau ke atas. Kayak kongslet. Terjadinya kongsleting dalam sistem. Gitu. Oke, itu yang Gus Robin lihat. Kongsleting. Kalau digitu-gituin dia mau, tapi kongslet dia. Nggak mau naik. Iya, nggak mau naik. Dan pilotnya pun mengucap seperti Allah gini apa? Ya Allah gitu, Allahu Akbar, naik. Pull up, tarik gitu. Ya, kayak naik gitu. Naik, terus mau naik, saya mau naik. Dan di sini terjadi kepanikan antara pilot dan pikiran jernih. Ketika orang panik itu, kita sepintar-pintar apapun orang, ketika kondisi panik itu tidak bisa berpikir jernih. Tidak bisa berpikir jernih seperti itu. Jadi saya katakan ini sebenarnya ada engine error atau mesin yang rusak atau error, gagal mungkin mesinnya, rusak jadinya. Kongsleting mungkin seperti itu. Dan ketika pesawat itu ke bawah terus, kan karena kongslet ke bawah jadi terus, karena sudah menghindari itu ke bawah dengan tenaga yang kuat, kecepatannya kuat, ya terus ke bawah. Kecepatannya bertambah. Nggak mau dia naik. Kalaupun menggunakan manual nggak sempat ya mungkin pikirannya juga nggak sempat menggunakan manual karena sudah terlanjur kekuatannya pull menghindari itu, tenaga pull, tapi arahnya ke bawah. Kalau Gus Robin lihat di saat-saat terakhir ada yang pingsan, syok, ada yang berdoa, pokoknya banyak yang ibu kayak gitu ya. Ya Allah tolong kami ya Allah. Itu yang terjadi penumpang. Ada yang syok, pingsan karena tekanannya membuat tekanan di kabin itu menjadi berubah, oksigen berkurang gitu ya. Dan ada yang jatuh, pramugarinya jatuh karena kondisi kapal seperti itu. Kondisi kapal seperti ini dengan kecepatan yang tinggi. Gitulah. Terus kalau pilotnya sendiri, Gus Robin lihat gimana? Seperti hanya nggak bisa berbicara apapun karena waktunya waktu dan jatuhnya sudah terlalu cepat sekali gitu. Dan nggak bisa berbuat apa, bertindak apa gitu ya. Nah, cuma ada teriakan, ada yang pingsan, kebanyakan pingsan. Bahkan ada pramugari yang jatuh, terbentur kepalanya dan meninggal sebelum menjatuh. Itu ya. Karena saking dorongannya kuat. Yang lainnya kan duduk nih, pramugari nggak duduk. Dia berdiri, dia memberikan masker. Pada waktu itu memberikan masker. Karena kan kondisinya seperti itu jadinya. Ke belakang jadinya. Dia menghadap ke tengah. Kalau kita naik kapal baru tahu. Pesawat ya, baru tahu. Pramugari itu jarang duduk loh. Biasanya berdiri melayani tamu. Jadi ketika berdiri itu kan tiba-tiba ke bawah. Jadi kayak kita jatuh. Gravitasi lah gitu. Tekanan gravitasi yang kuat juga bisa membuat orang itu pingsan. Jadi itu kejadian yang dilihat dari flashback ya. Sebelum meninggal juga pilotnya seperti pingsan dan kopilotnya pun pingsan karena tekanan. Itu ya. Tekanan mungkin gravitasi. Hampir oksigennya jadi hilang. Ya hampir rata-rata tuh seperti itu. Mereka sudah menggunakan masker semuanya. Tapi masker oksigen maksudnya. Tapi mungkin karena panik dan syok. Kita pun keadaan panik dan syok bisa saja pingsan.
Oke, itu yang dilihat Gus Ruben dari mata batinnya sendiri ya. Dan penyebabnya pun sudah Gus Ruben katakan tadi, karena ada macet gitulah ya, ada error engine gitulah ya. Engine error lah. Dan sistem mungkin ya. Sistem yang error atau korsleting pada sistemnya. Nah, Gus Ruben pernah mengatakan nih, di laut dan di langit itu ada sosok gaib ya. Iya. Nah, kalau sosok gaib sendiri apakah melihat kejadian tersebut di langit dan di laut? Melihat sih, tapi mereka tidak tahu penyebabnya karena kapal itu kan di dalam, mereka di luar kapal. Si sosok gaib-gaib ini. Iya. Tapi mereka melihatnya. Ya, ada yang di dalam, mungkin ada yang diikuti makhluk gaib, mungkin di dalamnya. Tapi mereka kan tidak mengerti kapal. Pesawat, tidak mengerti pesawat. Apa itu pesawat? Mereka tidak begitu ngerti, sistemnya juga nggak ngerti. Kenapa bisa seperti itu? Cuma mengatakan bahwa banyak yang pingsan dan ada yang histeris sampai teriak. Di saat-saat terakhir pun. Saat terakhir. Dan kepanikan terjadi di sana. Hanya berapa menit loh. Kalau di langit sendiri ada jin gitu, makhluk-makhluk seperti itu. Ada jin. Apakah ini kan kecelakaan pesawat itu ada ya, beberapa tahun ada ya. Apakah ada yang penyebabnya gaib juga? Rata-rata saya lihat adalah gelombang elektromagnet penyebabnya yang ada di atau cuaca buruk. Nggak ada yang gaib ya? Kalau gaib membuat kapal jatuh nggak ada. Nggak ada gaib buat kapal jatuh. Nanti contoh Nyi Roro Kidul marah terus menggunakan tongkatnya untuk memukul kapalnya nggak jatuh, nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Berarti memang nggak ada kemungkinan untuk gaib itu, nggak ada ya? Oke, tadi Gus Ruben juga sudah menggambarkan sosok-sosok yang ada di sekitar kejadian ya, Gus Rubennya di laut dan di langit ya. Nah, ini dia sosok-sosoknya. Ya, yang untuk yang di laut dan di langit yang mana Gus Ruben? Ini di langit. Oh, yang di atas yang di langit. Ya. Oke. Tapi di laut ada naganya juga. Nah, kita ke langit dulu ya. Ini naga. Naga ini jahat atau gimana? Atau satu sosok aja yang ada di sana? Naga itu sebenarnya netral. Kalau kita jahat ya jahat ya, kalau kita baik-baik. Saat kejadian ada berapa? Cuma satu yang melintas dan melihat hal itu. Tapi sebelum kecelakaan dan sebelum memasuki cuaca buruk, si naga ini melihat. Baru berapa menit atasnya baru terbang sampai di atas, sempat melewati ini. Ini yang melewati kapal, bukan kapal melewati ini. Terus ini apa namanya? Tahu nggak? Seperti di di Kerasakti itu burung siluman agennya, jin burung atau siluman burung di atas. Biasanya dia itu ada ketika waktu hujan tuh. Waktu hujan biasanya dia itu ada tugasnya, kadang-kadang gitu dah di petir, kadang-kadang dia apa itu dia kelihatan sangat suka dia lewat-lewat ketika ada gemuruh atau petir. Ini yang penting-penting saja ya, sebenarnya banyak sih jin-jin di sana. Ada jin seperti kita di atas. Kerajaan juga ada ya, tapi pakaiannya itu seperti pakaian kerajaan. Mereka mengambang di sana, ada terbang, ada rumah. Di penglihatan mereka itu daratan. Tapi di penglihatan kita yang bisa ya, itu terbang udara ya. Di udara ya. Ini kebetulan yang pas waktu itu saja saya gambar. Ya. Sebenarnya banyak sih, ada mungkin ini yang mungkin. Ini sosok ini kan banyak ada. Ya. Sosok ini juga melihat kejadian saat itu. Melihat katanya. Saat jatuh ya, dia. Dua ini melihat katanya. Berarti ini saksi matanya ya. Ya. Ini saksi mata dan ini yang di laut. Di laut ketika jatuh. Ya, ini buaya putih katanya. Buaya putih. Oke, siluman. Silumannya. Ini juga saksinya gitu, melihat saat jatuh. Ya, tapi tidak dia ditubruk, tidak ada dekat itu. Di dekat itu dia melihatnya gitu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cuma menonton saja. Saja. Tidak ada yang bisa dilakukan dia juga ya. Ya, apapun kejadian yang nyata di dunia ini, ya makhluk gaib cuma nonton aja. Toh juga mereka tidak bisa memperbaiki apa yang ada. Pokoknya contoh ada kecelakaan atau apapun, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ini seorang ratu katanya ya. Melihat utara. Juga? Enggak sih, ini ada laporan katanya bahwa ada ini di sana. Ya, jadi dia melihat ketika sudah selesai kecelakaannya. Jadi dia ini penguasa di sana. Ya, ada laporan dari anak buahnya, mungkin ada kakek-kakek, ada dayang-dayangnya. Dia melihat terus lapor. Ya, mau gimana lagi? Itu sudah musibah katanya. Musibah ya bukan urusan dia, juga tidak ada hubungannya dengan dia. Tugasnya beda, bukan itu. Dan di lokasi kejadian nih, di lautnya sendiri, ini ada apa? Dari sisi gaibnya, kalau Gus Ruben lihat, di tempat jatuh ini. Di bawahnya itu ada seperti
pemukiman gaib. Pemukiman gaib. Ada seperti cabang-cabang kerajaan Di dasar lautnya ya? Itu dulunya sih katanya ada bekas-bekas mungkin Atlantis ya dulunya. Bekas-bekasnya, tapi mungkin sudah tertanam ke dalam lautan. Mungkin masih ada yang kelihatan di darat, ada yang sudah tertanam ke laut. Nah, kalau kita ngomongin gaib ya, untuk para korban sendiri rohnya kan sudah pasti ke akhirat ya. Ya, saya katakan kan orang yang terkena musibah bukan karena kehendaknya, karena memang alam atau kehendak alam, musibah alam, tempatnya itu dikasih yang lumayan bagus di sana. Karena mereka itu belum merasakan 100% kehidupan ini. Jadi diberikan courting lah di tempat yang bagus. Dan kalau kita kan percaya ada saudara gaib ya. Kalau saudara gaibnya gimana guys? Biasanya kalau saudara gaib yang terkena musibah itu yang 40 hari atau 45 hari. Paling lama 45 hari. Dari 40 hari ada yang 45 hari juga itu masih ada gentayangan. Di sana? Ya, gentayangan. Setelah itu enggak lagi. Berarti 40 hari sampai 45 hari? Mati seperti apapun itu, tetap seperti itu. Karena ada adat-adat, kita kan percaya adanya seperti itu. Makanya ada orang yang mendoakan orang meninggal gitu ketika habis meninggal. Kita upacara agama itu kan mereka diberikan kesempatan untuk melihat keluarga dulu. Berarti masih ada di sana saudara saudara gaibnya. Ada yang sudah kembali ke rumah. Ya. Kebanyakan ini sudah ke rumah dan melihat keluarganya untuk bertemu terakhir kalinya bersama keluarga, diberikan dari atas seperti itu. Memang begitu ya? Memang seperti itu. Nanti setelah itu mereka bebas dan tidak ada lagi. Semua orang yang meninggal seperti apapun dikasih kesempatan untuk melihat keluarganya sebentar. Untuk terakhir kalinya, karena tidak akan bertemu lagi kecuali sama-sama dunia sana. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada sih ya, namanya tragedi dan musibah ya. Mau kita berkata apapun ya sudah terjadi ya, mau gimana lagi. Ya. Kita hanya bisa doakan aja lah mereka tempatnya yang bagus gitu. Di sana biar tenang. Ya, dan ampuni dosa-dosanya ya. Dan ampuni dosa-dosanya juga. Dan juga keluarganya diberikan ketabahan yang setinggi-tingginya. Ya, namanya juga tragedi dan kehendak Tuhan ya. Ini sudah dan takdirnya. Takdir Tuhan ya, tidak bisa kita melawannya. Kalau sudah beliau yang berkehendak itulah ya. Oke, sekian aja episode kita kali ini. Nantikan episode kita selanjutnya. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa kunjungin media sosial kita dan juga hidupkan lonceng teman-teman. Dan sekali lagi, ini hanya terawangan mata batin saya, boleh percaya boleh tidak. Dan ini bukan menjadi pedoman. Jadi semuanya itu pedomannya nanti mungkin akan dijelaskan oleh dan juga nanti hasil resminya dikeluarkan oleh KNKT ya, pihak yang bersangkutan. Jadi tunggu saja. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Loper, Gus Robin Army, Tabib Gus Robin ya. Prama Santi. Om Santi 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 Om. See ya.